DP-nya, insya Allah kalau terjadi sesuatu, ya, itu bisa Anda tutupi utang tadi. Utang 50% terjadi sesuatu. Tidak bisa dilanjutkan prestasi. Dijual rumah tadi, ya, biasanya harga kan mungkin naik. Dengan terjual harga tadi, ya, ditutup hutang masih cukup biasanya. Karena DP 50%. Ya. Maka ini tidak ada masalah. Artinya ketika Anda wafat dengan DP 50% tadi, lunas hutang Anda. Artinya tertutupi dengan menjual aset tadi. Ya. Karena bila Anda tutupi, ya, bisa bayar segala macam. Ternyata qadarullah pada waktunya tidak ada aset yang bisa dieksekusi oleh si pihak yang berpiutang kepada Anda sehingga hilang haknya dia. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu ada'ahu addallahu an, wa man akhadha amwalahum yuridu itlafahu atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan cara berhutang tadi, beli dengan cara berhutang, dia ingin membayarkan, bukan sekedar keinginan saja, jadi maksudnya ada kemampuan untuk bayar, maka Allah akan mudahkan dia membayar. Tapi kalau dia ambil, dia sebetulnya tidak ada kemampuan untuk membayar, tapi tetap dia mumpung umpamanya sekarang kendaraan roda 4 lagi murah karena tidak ada pajak barang mewah, sehingga harganya turun sekian persen, dia ingin membeli dengan tidak tunai dan tidak ada denda keterlambatan, tidak ada ribanya, dan jual belinya halal, insyaallah hutangnya halal. Ya, tapi dia tidak punya aset untuk menutupi itu. Hanya ada dengan dibelinya bayarnya DP dengan kendaraan tadi, itu yang dijaminkan. Itu tidak aman. Karena bisa jadi saja namanya kendaraan nilainya turun karena sudah dipakai dan seterusnya, maka nanti tidak menutupi hutang. Maka dalam hal kondisi ini janganlah berhutang. Kenapa? Karena hutang tanggung jawabannya di sisi Allah berat. Ya, terhalangi orang mukmin untuk diangkatkan ruhnya ke langit dengan sebab hutangnya. Ya, walaupun orang mati syahid. Ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, bila seorang mati syahid, apakah dia langsung masuk surga? Kata Rasulullah, iya untuk surga. Ya, kecuali kemudian orang itu pergi. Lalu Rasulullah memanggil lagi, sarrani Jibril. Jibril memberitahukan kepadaku illa dain, kecuali hutang. Walaupun dia mati dalam peperangan, mati syahid, dan dia punya hutang, maka dia tidak langsung masuk surga sampai hutangnya dibayarkan oleh para ahli warisnya dari hartanya. Bila dia tidak ada harta dan ahli waris dan kaum muslimin tidak mau membayarkan, otomatis tergantung ruhnya. Ketika Abu Qatadah mengatakan ketika Rasulullah SAW ingin menyolatkan jenazah sahabat beliau yang mulia, lalu Rasulullah mengatakan, hal alaihi dain, apakah jenazah ini punya hutang? Naam ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, dinaran, ada 2 dinar hutangnya. Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibikum, kalian saja yang menyolatkan sahabat ini, saya tidak ikut. Ya, karena Rasulullah SAW tahu tidak ada gunanya Rasulullah menyolati dia. Syafaat beliau tidak didapatkan oleh orang berhutang ini. Ya. Maka kemudian Abu Qatadah berdiri.
Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu bagaikan tubuh yang satu. Ya, enggak, mereka enggak cari-cari, mana ininya, mana kerabatnya, mana kakaknya, mana adiknya, mana pamannya, bayarin. Enggak. Langsung salah seorang sahabat berdiri, lama Abu Qatadah, Huma alayya ya Rasulullah. Saya yang bayarin hutangnya ya Rasulullah. Begitu para kaum muslimin satu dengan lainnya. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bagaikan tubuh yang satu, yashuddu ba'duhum ba'da. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Bila salah satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh pun merasakan. Bila salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa dalam kesulitan, yang lain pun merasakannya dan ingin mengangkatkannya. 2 dinar itu enggak murah. 2 dinar enggak murah. Zaman dulu pun zaman sekarang enggak murah. Nah, 2 dinar 4,25 sekitar 8,50 gram. 9 jutaan. 8 juta setengah. Enggak murah itu. Ya, gaji sebulan mungkin. Ya, lalu Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Abu Qatadah menanyakan bagaimana dengan 2 dinar. Abu Qatadah belum menjawab, sudah dibayar. Sampai suatu ketika Rasulullah bertanya lagi, bagaimana dengan 2 dinar? Abu Qatadah mengatakan, sudah aku bayar ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan setelah dibayar itu, Al-ana baridat jildatuhu. Sekarang kulit sahabat tersebut baru menjadi tenang dan dingin dari panasnya api neraka. Ya, berat ya ikhwani. Maka jangan seorang muslim bermudah-mudahan dalam berhutang seperti penjelasan tadi. Karena itu bukan mudah-mudahan berhutang, memang sering kita jelaskan bahwa jual beli hutang itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan ekonomi. Karena kalau semuanya, kalau jual beli hutang, berhutang ditutup pintunya, ekonomi nggak akan bergerak. Nggak akan ada orang yang bisa beli rumah, kecuali mungkin 1/1.000.000 orang yang bisa beli rumah cash dengan harga seperti sekarang. Ya, atau 1/1000 mungkin yang hanya bisa membeli rumah dengan cara cash. Dan tidak bisa orang membeli kendaraan roda 4 padahal penting bagi hidupnya. Ya, apalagi negara tidak bisa membangun ya kecuali dengan berhutang. Ya. Akan tetapi karena dia penting tapi Rasulullah berlindung darinya, maka pentingnya itu hanya sebatas kepentingan dan ada persyaratan tadi, tidak mengandung unsur riba, kemudian diperkirakan mampu, ya, sehingga pada saat itu baru dibolehkan. Artinya penting dibolehkan dengan catatan, tidak mubah begitu saja, ya, dalam hutang piutang tersebut. Apalagi dan orang-orang didabobokkan dengan kartu hutang, kartu kredit, ya, dalam setiap pembelian dia merasa uangnya nggak keluar, tagihannya nanti, ya, sehingga ketika membeli dia selalu menggampangkan diri, tidak memikir. Kalau dia pegang uang kas, coba seorang bapak atau ibu, suami atau istri pergi belanja, hanya pakai uang tunai saja. Dia akan pilih barang-barang yang sangat dibutuhkan dan dihitung dengan uangnya yang ada. Tapi kalau di dompetnya ada kartu kredit, walaupun syariah, ya, itu gaya hidupnya sudah beda. Walaupun kebutuhannya tadi tidak sampai hajat tadi, tidak sampai sekudar, hanya untuk kebutuhan tahsiniyat.
Ya, di rumah makanan ada yang bisa diolah, dimasak. Kalau tidak ada, di warung sebelah bisa belanja dengan untuk biaya makan dengan harga yang sederhana. Tapi karena di dompetnya ada kartu hutang, gaya hidupnya beda. Cari makanan di rumah makan yang harganya mahal. Padahal kenyangnya sama. Ya, maka muncul gaya hidup seperti itu. Yang ini memang sengaja dihembuskan oleh orang kafir, ditularkan kepada kita kaum muslimin. Maka kaum muslimin harus bijak, dia punya cara hidup yang jelas sesuai dengan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah SAW dalam hidupnya beliau tidak banyak berhutang kecuali hanya beberapa kali, di antaranya hutang untuk kebutuhan pribadinya, yaitu hutang untuk membeli gandum, dan kemudian kedua hutang ketika membeli unta untuk berperang. Ya, dua-duanya kebutuhan yang sifatnya bisa kita katakan primer, satu untuk kebutuhan keluarganya, satu untuk kebutuhan umatnya. Bila tidak terpenuhi, sangat memungkinkan hilang nyawa beliau atau hilang nyawa umatnya. Ya, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita hambanya yang mengerti aturan hidup dalam memenuhi kebutuhan kita untuk kebutuhan yang sifatnya sekunder dan yang sifatnya tersier dengan cara yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jal dan melalui lisan nabinya dan dipraktekkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadal yang ingin bertanya. Baik, Alhamdulillah. Syukran Ustadz atas nasihat dan penjelasan dari Antum. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk ke Google Form dari Pak Bondan Prasetyo. Baik, dari Pak Bondan, apakah hadir? Mohon bisa di-unmute mungkin Pak Bondan. Atau Pak Bondan silakan untuk raise hand. Baik, sepertinya belum bisa hadir. Nanti kita akan lihat kembali jika beliau bisa hadir. Selanjutnya ke Ibu Widya 2054. Ibu Widya. Iya Pak, hadir. Baik, silakan dibacakan pertanyaannya Ibu. Mohon dipersingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Selamat wabarakatuh. gini mau tanya kalau misalnya eh, orang tua, jadi orang tua punya hutang, lalu punya hutang ke lembaga riba, lalu anaknya menyelesaikan hutang-hutang tersebut karena posisinya rumahnya akan barang jaminannya akan disita gitu kan. Nah, jadi si orang tuanya berakad dengan anaknya, tolong carikan saya pinjaman untuk menyelesaikan hutang di bank tersebut gitu. Nah, si anak ini mencarikan pinjaman dan sudah selesai masalahnya. Nah, apakah si anak ini boleh menagih hutangnya kepada orang tua? Karena saya pernah dengar ada ungkapan bahwa harta anak adalah harta orang tua. Seperti itu, Ustaz. Mungkin pertanyaannya, bolehkah si anak menagih hutang kepada orang tuanya atau diikhlaskan gitu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Si wabarakatuh. anak ada kemampuan atau tidak untuk bayar hutang tadi? Halo? Halo?
Bu Widya bisa di-unmute untuk menjawab pertanyaan Ustadz. Silakan. Wah, iya barusan ke unmute Afwan. Si anak waktu menyelesaikan hutang orang tuanya pun pinjam dari rekan-rekannya, dan kalau dibilang ada kemampuan atau tidak, tidak, karena utangnya besar ya tidak ada kemampuan. Jadi tapi sudah selesai ke teman-temannya karena nggak enak sudah pinjam gitu. Sedangkan orang tuanya ibaratnya abai untuk membayar hutang ini gitu, Ustaz. Kalau udah selesai berarti mampu dia bayar. Iya, karena dia sudah ditagih itu tadi. Sekarang sudah terbayarkan ya. Sudah. Dan si anak sudah tidak ada hutang lagi kan ya. Naam. Ya alhamdulillah, nggak boleh dia nagih kepada orang tuanya. Oh gitu ya. Walaupun misalnya si anaknya butuh gitu, nggak boleh ya. Kamis pekan lalu coba lihat kajian di Roja Kamis pekan lalu, Kamis pekan kemarin dengan pekan sebelumnya tentang hak hibah orang tua, dan orang tua boleh menggunakan harta anak dan anak tidak boleh menuntut hutangnya kepada bapak dan ibunya. Maaf. Ya Ustadz. Syukran jazakallah khairan atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ibu Widya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ahwat di Bogor, menanyakan apakah jika kita mengutangkan seseorang wajib untuk menagihnya juga? Apakah bisa jika di awal perjanjian utang Anda sampaikan bahwa Anda tidak akan menagih? Apakah di akhirat kita disalahkan oleh pengutang karena tidak menagihnya? Tidak menagih artinya memutihkan atau tidak? Juga tidak. Tidak disebutkan Ustaz. Di sini. Nggak apa-apa, nggak menagih. Oh ya, baik. Tidak akan disalahkan Anda kok. Anda sudah memberikan pinjaman kok disalahkan. Anda sudah berbaik-baik. Allah mengatakan ma'alal muhsinina min sabil. Orang berbuat baik itu tidak boleh disalahkan. Baik, syukuran Ustaz. Insyaallah jelas kepada Ibu yang bertanya. Kita lanjutkan, ini juga sudah raiskan Bapak Agah dari Bandung. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Menyambung dari pertanyaan kemarin itu Ustaz, masalah saya menjadi perantara itu Ustaz. Jadi kebetulan uang yang kemarin itu yang Pak Afwan. Diulang lagi apa pertanyaannya? Karena yang kemarin itu saya wallahu alam, saya nggak tahu yang kemarin gimana. Soal masalah perantara itu Ustaz, yang mana? Saya pinjamkan ke yang saya pernah minta ditolong teman untuk meminjamkan uang, tapi saya tidak punya uang, tapi saya minjam ke pihak lain, dan akhirnya diberi pihak lain, akhirnya saya memberikan dia dan dia memberi lebih. Nah Ustadz kemarin menjawab itu riba Ustadz. Masalahnya yang pertanyaannya adalah bagaimana bila uang yang dia berikan ke saya itu sudah diberikan ke saya gitu loh Ustadz. Apa yang harus saya lakukan dan solusinya apa Ustadz? Sama bertobat kepada Allah karena sudah melakukan dosa besar. Ya. Insya Allah Allah akan terima taubat. Kemudian Anda berarti mendapatkan bunga riba, mendapatkan riba kan ya? Ya. Masih ingat nominalnya berapa? Masih sudah Ustaz. Ya, berikan itu, keluarkan, berikan, bayarkan kepada fakir miskin. Maksudnya begini Ustaz, uang yang saya terima itu kebetulan itu ada yang saya berikan kepada orang yang membutuhkan untuk sesuatu lah gitu ya. Saya berikan ke dia aja. Atau tidak? Kalau yang saya tahu dia juga dalam keadaan sulit pandemi ini
memang kelihatannya tidak mampu, walau alam saya itu. Cuman dia butuh, Iya, saya kasih gitu. Tidak saya pakai sama sekali itu Ustaz. Gimana Ustaz? iya Kak, Pak. Semoga tidak ada masalah. Oh jadi Semoga sudah tersalurkan. walaupun saya tidak tahu dia tuh mampu apa sih, waktu itu dia perlu uang untuk ini kan satu proyek lah Ustaz sama saya gitu. Jadi dia butuh Kalau proyek itu dana. bisnis namanya. Artinya gini Ustaz, bisnis Ah, ini memang belum berjalan dan sedang akan berjalan Ustaz. Sampai sekarang ya belum ternyata Ustaz. Proyeknya juga belum jalan. Nah, kebetulan ah. beliau perlu operasi untuk mengirimkan apa namanya data-data atau semacam company profile lah ya gitu ya, dokumen untuk dikirim ke luar daerah. Dia perlu uang ya, akhirnya uang dari yang kemarin diberikan teman saya itu saya kasih ke dia. Jadi saya tidak sama sekali tidak terima sama sekali, saya kasihkan ke dia itu untuk kebutuhan itu Ustaz. Gimana Ustaz? Wallah ta'ala alam. Apakah dia butuh atau dia ingin mengembangkan usahanya? Kalau butuh itu, kalau orang miskin itu, asetnya tidak ada yang ingin dijual. Kalau dia punya perusahaan, itu kan perusahaan punya nilai, punya uang, punya aset, ya. Itu Ya, kan bisa dia jualkan, bisa dia agunkan untuk menutupi tadi. Maka itu bukan fakir miskin namanya. ya Ustaz. Maka kalau seperti itu, Anda salah alamat, ya wallah ta'ala alam, biar amannya tentu Anda keluarkan lagi. Kalau angkanya besar, Anda tidak mampu, semoga Allah memaafkan. Oh, oke, ya, ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu Ya, fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Afwan Ustadz. Ustadz sedikit menjelaskan yang pertanyaan Aki barusan. Dia menerima fee-nya tapi utangnya belum dibayar Ustadz. Kalau sebagai pengurang saat membayar hutang kan boleh Ustadz. Dia menerima fee-nya. Sebelum hutangnya dibayar. Jadi dia menerima fee duluan. Tapi hutangnya 100 juta belum dibayar. Misalnya fee-nya 2 juta. Kalau dia hanya membayar hutangnya sisanya 98 juta, apa Ini dibolehkan? pertanyaannya kemarin bahwa ada orang yang butuh uang, dia katakan, carikan aku pinjaman, aku beri kau fee sekian. Nah, Jelas, iya Ustadz. ya. Dan dia mempinjam sendiri, si akhi ini. Iya. Jelas? Iya. Kemudian, sekarang uang di tangan dia. Dan dia pinjamkan ke orang ini, dan ada fee. Ini berarti pinjaman berlebih atau tidak? Pembayarannya. Iya Ustadz. Mana yang pengurangan? Kata Anda pengurangan. Yang Apa yang Anda pahami. berkurang? Jadi Tanya dia ke beliau pinjam. lagi. Ya, makanya. Ki Agah coba untuk menjelaskan sedikit lagi yang itu. Baik. Afwan Ustadz, kalau Anda silakan lanjut. Afwan Ustadz. Jazakallah khairan. Apa lagi agak yang saya jelaskan betul seperti itu kondisinya antum? Ki Agah bisa sebentar unmute. Raise hand bisa tolong raise hand Ki Agah. Dan unmute dulu. Tafadhol. Jangan di unmute lagi. Ya gini Ustadz, betul yang tadi Akhi Ari sampaikan bahwa ketika dia memberikan itu utang memang belum lunas semua Ustadz, tapi dia sudah berikan dulu saya uang. Betul, belum lunas, baru 80% dia lunas. Sisanya itu dia langsung kasih sama saya uangnya itu Ustadz, fee-nya itu. Nah kan berarti masih ada sisa lagi nih 20% ini Ustadz. Apakah saya harus mengurangi hutang yang itu apa bagaimana Ustadz? Jadi sudah 80% dia bayar hutang itu sebenarnya. Sisa 20% lagi gitu Ustadz. Anda terima fee atas pinjaman kan ya? Betul. Itu riba namanya. Ya. Jelas? Ya, sudah jelas. Terus? Ada sisa yang belum dibayarkan. Betul, Ustadz. Nah, terus? Saya harus mengurangi hutangnya itu sehingga yang sisa yang fee yang saya terima itu saya kurangi dari hutangnya dia apa bagaimana Ustadz? Anda kembalikan kepada dia lagi? Iya, maksudnya gitu Ustadz. Ya boleh kalau bisa Anda kembalikan ke dia ya tidak ada masalah. Nggak terjadi riba jadinya.
Oh ya, oke. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih, jelas Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Agah dan Pak Ari ya tadi telah mengklarifikasi. Kita lanjutkan. Pertanyaan dari Ahwat 3037 Ibu Widya Puspita. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya langsung kepada Ustadz. Widya Puspita 3037. Apakah hadir? Baik, silakan Ibu. Mohon dipersingkat ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan Ibu, suara Ibu tidak terdengar. Halo? Dari sekolah. Iya. Mohon maaf Ibu, halo. Ya, bisa diulang pertanyaannya Ibu. Silakan. Saya bersama suami mendapatkan pesanan seragam dari sekolah. Dalam MOU-nya disebutkan bahwa kalau ada yang komplain, maka kami harus menerima komplainan tersebut. Udah kami kasih seragamnya, lalu ada yang komplain, tapi komplainnya itu bukan karena cacatnya Ustadz, tapi si orang tua muridnya itu merasa bahwa Afwan, putus lagi Bu. Halo ya. Halo? Bisa disambung tadi merasa bahwa apa tadi Bu? Jadi si seragamnya itu ada yang komplain, tapi saya sudah melakukan pengukuran dengan benar, sedangkan orang tua murid itu inginnya lebih besar lagi daripada ukuran yang sekarang. Sekarang tuh cukup Ustadz bajunya. Tapi karena nanti dipakainya Agustus, jadi si wali murid itu khawatir nanti anaknya ngegedein bajunya ngecilin gitu Ustadz. Jadi dia komplainnya tuh pengen digedein lagi 10 cm. Kira-kira nasihat Ustadz bagaimana Ustadz? Di awal akadnya bagaimana? Dalam MOU-nya kami akan menerima, tapi tidak disebutkan secara detail gitu Ustadz. Jika memang kami sudah melakukan sesuai dengan size awal, maka tidak boleh melakukan komplain. Nah itu tidak disebutkan qadarullah masyafa'alnya, hanya kami jika ada komplain maka kami terima begitu Ustadz. Tapi kan ini bukan cacat gitu Ustadz. Pada dasarnya secara aturan itu tidak bisa diterima komplainnya. Ya. Karena yang namanya ngukur tentu syukur badannya dia. Kalau semuanya lebih gede ngapain diukur? Ngapain Anda ukur-ukur kalau lebih gede? Tapi itu secara hukum. Tapi yang Anda orang penjahit Ibu punya konveksi? Iya Ustaz. Ya. Sebagai pemilik konveksi itu kan Rasulullah mengatakan rahimallahu mura'an samhan idza qada wa samhan idza qada wa samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Allah memberikan rahmatnya pada orang yang kalau dia membeli baik hati, menjual baik hati, berhutang baik hati, meminjam baik hati. Ya. Bagian dari berbuat baik hati dalam menjual seperti ini, apapun komplainnya, walaupun orang menilai itu adalah nyinyir aja, artinya tidak signifikan, Anda terima aja. Ini bagian dari berbuat baik hati, dan di sisi Allah Anda tidak akan rugi. Ya, dan saya yakin juga di sisi manusia Anda tidak akan rugi. Memang bikin perasaan nggak nyaman jadinya kan. Tapi bila Anda terima,
dia akan ngomong nggak nanti ke orang-orang, wah bagus itu ininya konveksi nggak kayak tahun dulu. Saya komplain bilang tambah gedein, malah dimarahin. Yang ini mah enak, tambah 10 cm ya udah tambah 10 cm. Tambah lagi umpamanya 11, 12, 15 cm, tambah 15 cm. Kerjainnya tanpa ada pertambahan biaya. Kan nggak bakal rugi Anda, kan? Jelas nggak, Ibu? Halo? Ibu Widya, apakah masih baik? Kalau sudah jelas Ibu, masih ke mute Ibu. Silakan di unmute. Iya Ustaz, Masya Allah, jelas sekali Ustaz. Apakah kami harus menjelaskan secara syariatnya sebenarnya begini Bu, tapi kami terima atau ya sudah lapang dada saya kita terima begitu Ustaz? Bagus Anda ajarin juga dia agar dia tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain. Ibu, secara akad kontrak kami sudah tidak, tapi ini bagian servis kepada para pelanggan kami dan ini konsekuensi kami dalam usaha kami ini, dan insya Allah tidak bakal rugi kami kalau seperti ini juga, karena Allah lalu akan berikan berkah. Ya, banyak manfaatnya bagi Anda. Selain Anda mengajarkan ilmu syariat, ya, Anda mengajarkan dia bagaimana hidup sesuai dengan aturan, ya, hingga Anda ajarkan bahwa ya, hidup yang dicari dalam kehidupan bukan saja rupiah, tapi ada rahmat Allah Azza wa Jal yang jauh lebih berharga daripada rupiah. Paham Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Ibu Widya. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Ibu Maria Ulfah 3722. Silakan, apakah hadir? Mohon untuk pertanyaan bisa dikirimkan terlebih dahulu sebelum raise hand ya. Bisa dikirim kepada Bapak Rudi dan nanti akan kita seleksi. Baik, alhamdulillah Ibu Maria Ulfah. Silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, ada seseorang itu, dia itu memiliki hutang yang lumayan banyak, puluhan juta. Nah, suatu ketika dia itu dapat warisan. Nah, terus kemudian istrinya, maksudnya mereka berdua itu berencana dengan uang warisan itu untuk pergi umroh. Padahal dia masih memiliki hutang. Nah, bagaimana itu Ustadz? Apa boleh dia itu melaksanakan umroh dulu sementara dia masih meninggalkan hutang, sedangkan seandainya dia itu membayar dengan uang itu, insya Allah itu hutangnya tertutupi. Bagaimana Ustadz? Syukron. Ya, hutangnya sudah jatuh tempo atau belum? Hutangnya belum jatuh tempo. Kapan pembayaran hutangnya? Hutangnya itu maksudnya itu tidak ada jangka waktunya, tidak harus semua uang itu harus dibayarkan, bisa dicicil sih, dia tidak harus dilunasi, jadi dia setiap bulan hutang harus pinjaman membayar. Atau hutang beli barang? Hutang pinjaman. Bukan hutang pinjaman, dia itu hutang cicilan rumah gitu Ustaz. Cicilan rumah, ya. Dia umroh berapa hari? Umroh biasanya 9 hari 10 kan? harian ya, iya Ustaz. 10 hari, kan nggak ada masalah. Oh. Cuma sama saja kayak keluar kota aja. Bahkan nggak boleh dia keluar kota harus berhutang dulu. Nggak boleh, nggak ada masalah. Oh, jadi boleh ya Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau ditanyakan afdolnya mana, ya afdolnya selesaikan hutang dulu. Baik Ustadz, kalau gitu alhamdulillah jelas. Ya. Jazakallahu khairan Ustadz. Allah barik fiik.
Baik, terima kasih kepada Ibu. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ahwat lagi, dari Ibu Gustin 5153. Ibu Gustin, kami persilakan. Sepertinya tidak hadir. Gustin Mugi Rahayu. Afwan sepertinya tidak hadir. Selanjutnya kita ke Ibu Anin Dita Paramastuti 5669. Bu Anin Dita. Silakan Ibu, sudah bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bertanya. Jadi yang saya tanyakan adalah apa yang harus kami perhatikan untuk menghindari riba dalam Mohon maaf Ibu, suaranya terputus. Bisa diulang lagi Ibu, mohon maaf. Halo? Sudah. Halo, iya. Mohon diulang lagi pertanyaannya Ibu. Jadi begini, apa yang harus kami perhatikan untuk menghindari riba dalam hutang? Seperti pada pembiayaan syariah itu, sekarang sudah banyak pembiayaan syariah yang istilahnya tanpa riba. Tapi kita tidak bisa percaya 100% ketika dia mengklaim tidak ada riba sama sekali. Jadi apa yang harus diperhatikan? Ibu sudah ikut pelatihan? Belum? Halo? Iya, belum. Belum, pelatihan online. Ibu kondisinya akan melakukan transaksi terburu-buru sekarang juga atau hanya sekedar bertanya saja? Bertanya dulu, kalau misalkan memungkinkan ya nanti lihat nanti, Ustadz. Enggak, maksud saya kalau umpamanya ini ada kondisi mendesak akan melakukan transaksi dengan bank syariah, itu saya bisa jawab detail. Tapi kalau Ibu hanya sekedar bertanya saja, ya kalau Ibu ikut pelatihan online, itu subhanallah, ada di antara materinya, materi-materi transaksi tidak tunai, murabaha dengan bank syariah, bagaimana menjadi halal. Secara garis besarnya, Islam menghalalkan jual beli. Tadi secara garis besar sudah saya katakan, berhutang itu boleh bila ada penting. Ada penting umpamanya beli rumah, ya, dan rumahnya pun tidak mewah-mewah, sekedar kebutuhan aja, tertutup aurat, tidak kelihatan oleh orang, ya, dan tidak campur anak laki dengan anak perempuan Anda. Ada kamar anak laki, ada kamar anak perempuan. Tempat tidur pun misah, sama anak laki-laki, sama perempuan tempat tidurnya misah. Ya. Kemudian dengan harga sekian perkiraan dan Anda mampu. Apa harus diperhatikan? Itu pertama, suruh banknya membeli rumah dahulu dan dia terima rumah itu. Jadi setelah bank membeli rumah, baru Anda berakad dengan bank, baru Anda bayar DP. Ya. Ketika berakad, dibaca persyaratan transaksinya. Apakah ada item atau pasal yang menunjukkan bahwa bila Anda terlambat bayar cicilan, dikenakan pertambahan atau tidak. Bila ada, minta itu dihilangkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Tapi umumnya di bank syariah masih ada dan itu masih riba.
Halo? Ya. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah sudah jelas ya, Ibu. Sekarang kita ke Pak Chandra Pradipta. Silakan, sudah bisa di-unmute. Pak Chandra, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ustaz, mau tanya sedikit kalau hutang ke pajak ke negara, hukumnya bagaimana ya Ustaz ya? Utang pajak ke negara. Hutang itu Anda menerima sesuatu yang harus Anda bayar. Anda menerima apa dari negara sehingga Anda berhutang? Kalau menerima sih mungkin nggak ada kali karena peraturan negara aja, bahwa pendapatan perusahaan harus ada yang setorkan ke negara dalam bentuk pajak. Bagaimana Allah mengatakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan. Kecuali Anda dapat uang dari dia atas suatu transaksi tijarah. Tijarah itu ada imbal balik. Negara memberikan sesuatu kepada Anda wajib membayar ini. Negara memberikan pelayanan pendidikan, Anda wajib, itu ia hutang. Nah, Anda sekolah di sekolah negeri, enggak bayar, itu ia hutang. Anda sakit, berobat di rumah sakit pemerintahan, terus Anda belum bayar, itu ia hutang. Ya. Atau Anda menggunakan jalan tol dan belum bayar, itu ia berhutang. Atau Anda menggunakan listrik negara, ya, dan belum Anda bayar, itu ia hutang. Anda menggunakan air bersih, air minum, dan belum Anda bayar, itu ia hutang. Ya. Adapun Anda tidak mengambil apa-apa dari negara, lalu dikenakan pembayaran sesuatu. Hutang dari mana munculnya ini? Kalau begitu, setiap orang bisa mengatakan orang berhutang kepada saya. Ya atau tidak? Anda akan bisa juga mengatakan kepada negara, Anda negara yang berhutang kepada saya. Kan undang-undang mengatakan menjadi kewajiban negara memberikan kehidupan layak dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Ya atau tidak? Betul, Ustaz. Berarti negara yang berhutang kepada rakyat, bukan rakyat yang berhutang. Saya nggak sejahtera, umpamanya. Saya masih punya hutang rumah, masih anak-anak saya sekolah masih saya bayar, dengan gaji saya tidak cukup untuk itu semua, saya berhutang sana sini, saya nggak sejahtera. Berarti yang berhutang bukan saya ke negara, negara yang berhutang kepada saya berdasarkan amanat undang-undang. Jelas? Jelas. Ada hutang Anda. Cuman masalahnya mereka katakan hutang pajak, terserah mereka. Ya. Dan masalahnya kalau tidak Anda bayar, ya terserah Anda, tapi usaha Anda akan ditutup, Anda dianggap melakukan tindak pidana dan dimasukkan ke penjara. Betul. Ya, kalau Anda tidak mau diperlakukan seperti itu, ya Anda bayarlah. Ya, apa boleh buat? Betul. Daripada Anda dizolimi 2 kali, mending 1 kali kan? Betul. Ya udah bayar aja. Tapi apakah itu hutang? Jawabannya tidak. Bukan hutang ya Ustaz ya. Ya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Kondisi saya, kami di luar negeri, jadi fasilitas mungkin kami nggak dapat yang seperti sekolah, itu kami nggak dapat karena kami bukan warga negara di sini. Bukan warga negara mana? Karena kami kan tinggal di luar negeri, jadi semua fasilitas seperti yang tadi sekolah, kesehatan itu kami nggak dapat karena kami bukan warga negara. Jadi ya emang nggak. Indonesia juga tidak dapat fasilitas itu, kita berbayar. Oh ya.
Emang itu sekolah Indonesia gratis? Masya Allah. Ya. Masya Allah. Yang saya maksudkan tadi, kalau negara memberikan sesuatu dan ada pembayarannya dan belum kita bayar, itu ya hutang. Dalam contoh sekolah tadi, atau jalan yang berbayar, atau umpamanya fasilitas rumah sakit yang berbayar, fasilitas listrik yang berbayar, air bersih yang berbayar, itu iya akan menjadi hutang. Itu yang saya contohkan. Ya. Bukan berarti gratis. Fadol yang lain. Baik, satu pertanyaan lagi ya Ustaz. Terakhir dari Bapak Elfrin Bekasi. Silakan yang sudah raise hand. Silakan Pak. Silakan Pak, sudah bisa di unmute itu mic-nya. Bapak Elfrin masih baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz izin bertanya? Ya. Apa hukumnya DP barang? Biasanya kan ada kalau Ramadan, Lebaran jualan daging, terus supplier nawarin harus DP H-7 sebelum Lebaran. Jika setelah H-7 itu harga kan mulai naik, gitu. Itu apa hukumnya Ustadz? Sebaiknya karena itu jual beli salam. Kalau jual beli salam harus cash, tidak bisa dengan DP. Ya. Yang sahnya nanti hanya sebesar DP-nya aja. Sebaiknya ibu beli sebelum Ramadan sekarang cash. Setelah terimanya nanti H-7. Paham Ibu? Ya. Beli dengan harga sekarang per kilo umpamanya berapa? 130? Bisa 100. Hah? 100. Kalau sekarang harga 100, iya. Kalau 100. Ya. Nanti mungkin bisa jadi 200 kan ya? Halo? Jadi kalau mendekati harganya 110. Hah? 110 cuma? Beda 10.000 cuma? Beda 10.000. Nggak sampai 100% perbedaannya? Enggak. Nah, ya udah. Ibu katakan saya bayar cash sekarang, ya. Saya terima 100 kilo nanti H-7. Jelas? Itu boleh. Itu namanya namakan akad salam. Ibu minta lebih murah. Minta 90.000 per kilo karena ibu bayar dan uang bisa dia gunakan sebulan. Jelas, Ibu. Tapi kalau misalnya saya juga belum buka PO Ustadz. Jadi ada perjanjian kalau misalnya ini kan saya misalnya sekarang H-7 harganya 100.000. Saya DP misalnya 3 juta gitu ya. Terus 3 juta berarti 3 kilo ya. Kemudian 30, saya Ibu. Ya 30 kilo. Lalu kalau saya dapat orderan cuma 20 kilo, nah nanti sisanya dikembalikan gitu Ustadz, boleh nggak sih? Kalau dia mau boleh. Dan Anda jual lagi ke dia juga boleh. Ada saatnya itu sekarang Anda umpamanya saya bayar sekarang cash semuanya untuk sekian puluh kilo. Anggap 100 kilo berarti 30 juta. Ya. Tapi karena Anda bayar cash, Anda tidak diskon lah. Gimana kalau diskonnya umpamanya 10%, berarti menjadi 90.000 per kilonya, berarti 27.000. 27 juta. Ya. Saya kira dia mau. Karena dia untung dapat uang cash 27 juta, dia hanya ada kewajiban nanti setelah 1 bulan. Ya, paham Ibu?
Nanti ternyata umpamanya pada waktu itu ya, harga sudah 110. Ya, Anda tidak dapat pelanggan yang akan membeli sebanyak 100 berapa tadi, 100 kilo ya? 300 kilo. 300 kilo tadi kan ya? 300 kilo. Ya, Anda jual lagi ke dia dengan harga 100, sudah untung Anda 10 kan ya? Paham Ibu? Ya. Pada saat itu kan harga 110. Anda jual ke dia 100. Anda udah untung 10. Tadi Anda bayarkan dengan harga 90. Sebulan yang lalu. Jelas? Halo? Ya, baik Ustaz. Ya. Cukup Ustaz. Allah barik fiik. Syukran. Jazakallah khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sampai kita pada akhir sesi tanya jawab kita. Tadi pertanyaan terakhir. Kita ucapkan terima kasih. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah memberikan nasihat dan menjawab pertanyaan kita. Semoga Allah senantiasa menjaga antum dalam kebaikan dan memberkahi ilmu antum, Ustadz. Allahumma amin. Kepada peserta yang pertanyaannya belum dibacakan, kami mohon maaf, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan ada, insya Allah nantinya akan ada lagi sesi kajian bersama alumni HOM dan insya Allah bisa ditanyakan kembali. Baik, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.